Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu dari Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah, serta teman-teman lulusan PKN STAN yang sudah bergabung pada acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara KLP Fest 2022. Saya Kariza dari Biro SDM Kementerian Keuangan dan rekan saya dari PKN STAN. Saya Darren Demilza. Akan memandu acara KLP Fest hari ini live dari Gedung Juanda 1, lantai 18 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, sebelum kita mulai acara, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada teman-teman lulusan PKN STAN, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini merupakan hari keempat dari rangkaian acara KLP Fest 2022 yang akan dilaksanakan sampai 19 Oktober 2022. Acara ini didukung oleh seluruh kementerian lembaga, Pemda, yang berpartisipasi dan teman-teman kepanitiaan mahasiswa atau penlulusan. Jadi, akan ada 112 kementerian lembaga, Pemda yang akan hadir. Tapi, hari ini akan ada narasumber dari 11 instansi yang akan hadir. Apa saja ya? Nah, ternyata Darren, yang pertama kita akan mendekat mungkin ke daerah Senayan yang terkenal sekali, kementeriannya tuh asri banget. Yang pertama ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua ada apa, Darren? Nah, yang kedua ini nggak kalah keren nih, Kak. Ada dari pemerintah Kota Mojokerto. Terus ada lagi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Kabupaten Garut. Oke, selanjutnya ada dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten Serang. Lalu ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan selanjutnya pemerintahan Kabupaten Ngawi. Nah, ini pasti menariknya ada dari Badan Narkotika Nasional. Betul sekali, Kak. Nah, dilanjutkan dengan pemerintahan Kota Semarang. Nah, yang terakhir ada dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Betul sekali, Kak. Nah, bagi teman-teman semua, dapat juga mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi ya teman-teman, www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya. Oke, nah Darren, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, untuk menambah semangat teman-teman yang pagi-pagi nih mungkin lagi pada ngopi, mungkin masih ngantuk-ngantuk, kita yel-yel dulu. Kita yel dulu ya Darren ya. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, sekali lagi mungkin biar lebih semangat, biar lebih bangun nih gitu. Oke, betul, Kak. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Nah, kita tidak akan berlama-lama, kita akan mulai saja pemaparan pertama untuk hari ini, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita akan saksikan video berikut. Indonesia, sejak 75 tahun merdeka, terus membangun, berubah mengikuti perkembangan dunia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu pilar pembangunan terus berusaha mewujudkan Indonesia maju dengan sumber daya manusia berkualitas. Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki strategi dan arah kebijakan pengelolaan KLHK yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemanfaatan ruang di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlainan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.
Sudah semestinya kedua sisi tersebut berjalan beriringan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Indonesia harus berdiri di atas alam Indonesia yang senyatanya memang unik. Berangkat dari pandangan, harapan, dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tujuan untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan tersebut, peran yang diusung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati, serta pengendalian perubahan iklim. Kedua, menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah jenis flora dan fauna, serta endangered species. Ketiga, memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya. Hasil utama pembangunan kementerian harus diyakini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kinerja secara numerik, namun kondisi tapaklah yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan. Dengan melangkah lebih cepat, memenangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri, mewujudkan Indonesia maju. KLHK, lingkungan tertata, hutan terjaga, masyarakat sejahtera. Nama saya Denny Prasetyo Adimasta, penempatan di Pusat Data Informasi, Sekretariat Jenderal KLHK. Halo, saya Widi. Saya bekerja di Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK. Halo Kak Dila. Halo. Halo Kak Panda. Halo, perkenalkan nama saya Adnan. Saya ditempatkan di Direktorat Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal PKTR. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya ditempatkan di Direktorat Perpenihan Tanaman Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Halo, perkenalkan saya Mirza, ditempatkan di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di bagian Sekretariat Direktorat Jenderal. Halo, perkenalkan nama saya Riza Intan Sawitri, lulusan D3 Akuntansi PKN STAN. Sekarang saya ditempatkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lebih tepatnya di Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3. Perkenalkan, saya Amar. Saya Aimin. Dan saya Riko.
Kami dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Selama kerja di KLHK ya, selama kerja di sini tuh aku seneng banget karena teman-temannya enak. Lalu aku juga bisa mengaktualisasikan diri. Dan selain itu, karena aku suka olahraga, di sini terdapat banyak fasilitas olahraga yang disediakan. Pesan-pesan di KLHK tuh ya asik, dapat diterima dengan baik, keluarganya juga dapat. Terus saya juga dapat mencari pengalaman lewat jadi panitia G20 di Bali. Itu sih yang paling berkesan buat saya. Kesan-pesan dari aku, kerja di sini tuh lingkungannya kondusif dan menyenangkan. Kesan-pesan saya selama bekerja di KLHK, perasaan saya di sana itu work-life balance. Jadi gak usah khawatir yang kalian takut kalau kerjanya terlalu banyak, gak bisa liburan. Tenang aja, di sana kerjanya work-life balance. Tapi selain itu juga kamu dapat mengembangkan keterampilanmu di sana dengan sangat-sangat optimal karena pegawai di sana juga baik-baik. Selain itu di sana juga suasana kantornya enak banget loh. Kalau pesan-pesan pertama, kerja di sana seru, soalnya gedung dan kantornya luas banget dan masih banyak pepohonan, jadi berasa adem. Terus beban kerja juga nggak berat, dan paling serunya kalau lagi diajak jalan sama tim teknis, jadi bisa jalan-jalan kemana-mana gitu. Sejauh ini sih seru, kantornya bagus, banyak fasilitas olahraga, ada lapangan tenis, lapangan badminton, lapangan futsal, lapangan tenis meja, pokoknya buat yang suka olahraga seru lah. Terus kerjaan di kantor juga asik, orang-orangnya seru. Terus saya kan ditempatkan di Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan, jadi saya punya ilmu-ilmu baru tentang perbenihan tanaman hutan gitu. Ya sejauh ini sih seru ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Pimpinan ke bawahan maupun sebaliknya itu sportif, terus ya kita didukung lah di sini, dibimbing, terus diajarin banyak hal baru. Kalau menurut kami, kerja di KLHK itu asik dan menyenangkan. Di sini banyak fasilitas, kantornya nyaman, ada klinik, dan bahkan ada bazar setiap bulannya. Di sini juga banyak banget fasilitas olahraga. Contohnya lapangan futsal, lapangan badminton, ada gym, bahkan ada kolam renangnya juga loh. Kalau menurut saya, di sini kita bisa merasakan work-life balance, lingkungannya nyaman, dan bisa berdiskusi dengan pimpinan ataupun rekan sejawat dengan baik. Kesan saya selama bekerja di Direktorat PLB 3, alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, rekan kerja yang suportif, baik, dan mau berbagi ilmu. Selain itu, kami juga diberikan ruang belajar yang sangat luas, tidak hanya terkait dengan tupoksi dari jabatan kami. Sebagai contoh, kami diperbantukan untuk mengevaluasi perusahaan proper terkait pengelolaan limbah B3. Meskipun demikian, kami tetap mendapatkan ilmu terkait dengan jabatan kami seperti pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban, dan pengoperasian sakti. Satu kata untuk KLHK, sarang yuk. Top. KLHK itu hebat, asik, jos, Invent, keren. Satu kata buat KLHK, lestari. Bisa digunakan untuk mengungkapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kata nyaman. Jadi, bagi teman-teman lulusan PK Instan tahun 2022, yuk jadikan KLHK sebagai pilihan penempatan kalian, dan saya tunggu ya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bye! Wah, luar biasa sekali testimoni dari rekan-rekan PKN STAN. Kayaknya happy-happy banget ya hidup di kementerian yang adem banget kayaknya ya. Oke, tanpa berlama-lama, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Gun-Gun Hidayat, Shut MSc PhD, selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagaimana, bisa dimulai atau bagaimana nih settingnya? Siap, Bapak bisa langsung dimulai. Mohon izin Bapak, kami persilakan untuk memaparkan informasi selama kurang lebih 10 menit ya Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati beberapa rekan-rekan dari instansi pemerintah di daerah maupun pusat, dan teman-teman panitia dari Kemenkeu STAN, dan mungkin para pemirsa dari STAN ya.
serta teman-teman saya dari KLHK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk kami bisa sedikit membagikan profil tentang KLHK. Ya, mudah-mudahan ini bisa memperjelas dan memberikan dorongan kepada teman-teman semua lulusan STAN, walaupun tadi sudah cukup lengkap apa yang disajikan oleh dalam video ya, 2 video tadi, video profil maupun video tentang testimoni teman-teman. Saya kira itu juga sudah cukup lengkap. Jadi saya tinggal menambahkan saja mungkin outline yang ingin saya berikan nanti selanjutnya. Ada pertama tentang gambaran umum, mungkin tadi tidak banyak yang dijelaskan. Kemudian kita juga ada berikan nanti ekspektasi, kontribusi dan partisipasi teman-teman dari STAN, dan pengembangan kompetensi dan karir. Lanjut. Jadi teman-teman semua lulusan STAN ya, teman-teman STAN atau Bapak Ibu yang dari instansi yang lain, mungkin sedikit kami sharing bahwa ruang lingkup pekerjaan di KLHK itu seperti avatar ya, mulai dari di gunung sampai ke laut dengan proses yang terkait dengan iklim, lingkungan dan hutan khususnya yang juga menjadi bagian pekerjaan dari kami. Sehingga bisa digambarkan di sini kita mulai dari mengurusi di perubahan iklim, tentang atmosfer sampai ke laut khususnya yang ada di perairan pantai ya. Kalau lautnya tentu kelautan perikanan, namun dalam beberapa titik terutama di sekitar pesisir yang terkait dengan taman nasional maupun kawasan konservasi itu menjadi bagian tugas dari kami. Secara umum yang menjadi target kami adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlangsungan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksana tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi intinya untuk bagaimana ini bisa sustainable, bisa lestari. Ya, tadi ada kawan kita yang sudah pakai salam lestari. Lanjut saja. Kemudian secara umum, tugas di KLHK ini ada 2 isu. Kami sering menyebutnya dengan brown issue dan green issue. Brown issue ini terkait dengan isu-isu yang terkait dengan isu lingkungan, yang umumnya memang menggambarkan suatu situasi seperti pencemaran, kemudian pengelolaan sampah, kemudian pengendalian persetujuan lingkungan, dan lain-lain ya. Jadi sifatnya lebih kepada pengurusan lingkungan yang kita lihat seperti tanah yang sudah warnanya coklat. Nah, yang lain adalah tentang green issue atau isu-isu yang hijau. Jadi contohnya bagaimana menjaga kelestarian hutan, kelestarian satwa liar, dan juga tentang rehabilitasi, sehingga kesannya agar lebih hijau lingkungan kita. Nah, di antara kedua ini juga ada isu-isu yang sifatnya kombinasi, sifatnya adalah hybrid ya. Jadi penegakan hukum, kemudian pengendalian perubahan iklim, kemudian pemberdayaan masyarakat, ini isu-isu yang saling terkait di antara kedua ini. Nah, nanti rekan-rekan dari STAN akan bisa melihat bagaimana pekerja itu saling mengkombinasi. Karena itu memang tidak heran bila akhirnya kita menjadi kementerian yang bergabung menjadi KLHK, ya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau di beberapa negara sebetulnya sudah seperti itu ya. Biasa mereka menggunakan DNR, Department of Natural Resources atau lain-lain. Jadi sifatnya sudah menggabungkan 2 isu karena saling memperkuat dan saling terkait. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat secara umum mungkin yang menjadi tanggung jawab dalam mengelola isu adalah di KLHK dengan undang-undang yang ada adalah terkait permasalahan lingkungan seperti ini. Ya, masalah sampah, masalah kebakaran, masalah hutan dan lain-lain. Namun demikian perlu sedikit dijelaskan kalau permasalahan kehutanan itu masih sifatnya masih kegiatan ataupun program pilihan oleh pemerintah daerah ya. Jadi sifatnya lebih banyak di pusat oleh pusat Jakarta maupun oleh UPT. Adapun lingkungan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 sifatnya konkuren, artinya sudah dilaksanakan oleh teman-teman di daerah secara umum, sehingga memang lebih giat di daerah, geliatnya lebih terlihat seperti pengolahan sampah, TPA, TPS dan lain-lain. Pusat sifatnya memberikan guidance ataupun dukungan NSPK dan lain-lain. Saya kira lebih terlihat kalau di daerah tentang pengelolaan sampah atau lingkungan yang sifatnya tadi limbah dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk visi, kita tentunya mengikuti visi yang sudah diamanatkan oleh pimpinan kita, Presiden Joko Widodo, khususnya untuk Renstra 2020-2024,
kita mengikuti apa yang sudah menjadi garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira ini bisa dibaca ya. Intinya kita bagaimana mendukung tentang pembangunan berkelanjutan SDG dan juga kegiatan yang lainnya. Lanjut saja. Kemudian untuk visi misi tujuan KLHK ini juga nanti bisa dilihat bagaimana sebetulnya kita mengembangkan berdasarkan dari pilar yang sangat penting. Pertama pilar lingkungan, karena memang sudah ada dasar undang-undangnya pasal 28 huruf H. Kemudian juga pilar ekonomi kita juga harus tetap bantu untuk maju. Pilar sosial dan juga pilar tata kelola. Karena tiga ini biasanya kalau kita bicara sustainable development hanya tiga biasanya, ya, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, kita sebagai birokrat, sebagai pemerintah, dan nanti teman-teman STAN yang akan bergabung, kita berada di pilar tata kelola. Bagaimana kita sebagai orang-orang ataupun birokrasi yang mengelola bisa menjalankan tiga misi itu dengan sebaik-baik. Ini yang menjadi penting bagi kita untuk melihat bahwa diri kita adalah bagian dari pilar tata kelola. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran saja apa yang dikelola portofolio oleh KLHK. Ini kita mengelola kurang lebih 220,65 juta hektar hutan, ya, yang itu sebagian besar itu adalah ada di daratan, ya, hanya sedikit saja yang di laut karena lebih sifatnya karena sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi, ya, seperti Komodo atau beberapa taman nasional lain yang sifatnya terkait dengan air. Namun secara umum kita lebih menjaga yang sifatnya di daratan. Dan kita membagi 4 jenis 3 jenis hutan. Yang besar adalah pertama hutan produksi, hutan lindung, udah bisa dapat konversi, serta hutan produksi terbatas, serta KSA dan KPA. Ini kita bagi-bagi, ini sesuai dengan peruntukannya oleh teman-teman, nanti juga akan terlihat bagaimana kami mengelola sesuai dengan struktur masing-masing. Lanjut. Ini sebuah dorongan bagi kita semua bahwa kalau kita lihat bangsa yang besar itu mampu menjaga alamnya dengan baik, sehingga peradabannya masih akan terjaga. Ini dorongan buat kita semua bahwa menjaga lingkungan itu tidak sekedar menjaga kelestarian dalam artian fisik, tapi juga sebuah peradaban yang timbul dari sebuah bangsa. Ini saya kira banyak nanti bisa ditelaah, bisa digali. Lanjut. Nah, untuk struktur kementerian ini secara umum ada 13 eselon 1. Kami di Biro Kepegawaian di bawah Sekretariat Jenderal, tadi sama dengan teman-teman dari Pinotia, dan juga ada beberapa dirjen yang ini saling terkait. Ini gabungan dari 2 kementerian. Jadi ada kementerian yang sifatnya sangat kehutanan, seperti Dirjen Pengelolaan Hutan, kemudian Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem itu sangat kehutanan. Ada dirjen yang sangat lingkungan, contohnya Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun. Itu yang sangat lingkungan. Nah, di tengahnya bercampur, ya, sesuai dengan pengelolaan, tadi tata kelola, pilarnya tata kelola. Ada Dirjen Planologi, Kehutanan, dan Tata Lingkungan, itu yang mengelola bagaimana menata kelola hutan dan lingkungan. Jadi situ AMDA dan lain-lain ada di sana. Ada juga sifatnya pengembangan SDM, Badan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini juga sifatnya gabungan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia, bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini lebih baik. Masih banyak lagi. Lanjut. Nah, ini untuk profil SDM LHK. Ini ada sekitar 15.200 terbagi ke dalam beberapa direktorat jenderal. Bisa dilihat di sini, dan paling banyak teman-teman bisa melihat ada di konservasi sumber daya alam dan ekosistem, sekitar 6.169. Karena mereka tersebar di sekitar 74 UPT, ya, baik itu taman nasional, balai, ataupun pusat, ya, yang sangat tersebar di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat, seperti ini gambarannya. Kita ada di UPT saja 11.142 atau 73%. Di pusat hanya 3.900. Ini jadi perbandingannya banyak di lapangan. Ya, teman-teman mungkin saja nanti ditempatkan di lapangan untuk mendukung. Kemudian kalau dari gizi gender, ini perempuannya ada 4.656, laki-lakinya 10.000. Secara umum tidak ada perbedaan di kami. Semua sama, semuanya harus bekerja. Namun karena secara penempatan memang banyak yang di hutan, tentu laki-laki lebih banyak yang berada di tapak, ya, kurang lebih seperti. Tapi perempuan juga banyak yang terlibat di lapangan sebetulnya. Kemudian dari segi komposisi jabatan, ini sudah masanya adalah masa fungsional,
Maka dari 15.000 kurang lebih itu sekitar 80% adalah sekitar 8.000 adalah namanya pejabat fungsional. Sisanya sekitar 6.000 itu adalah pejabat struktural. Jadi komposisinya sudah berubah ke arah fungsional. Lanjut. Nah, untuk anggaran di Kementerian KLHK ini termasuk kementerian yang cukup mungkin termasuk menengah ya. Disebut besar karena anggarannya hanya sekitar 7,2 triliun ya. Hanya 7,2 triliun, ini memang cenderung stagnan di angka di bawah 10M gitu ya. Ini sama dengan KKP tapi jauh di bawah Kementan ataupun apalagi di bawah kepolisian ataupun misalkan Kemendagri dan lain-lain. Jadi memang kami lebih banyak bekerja di mengikuti acara kegiatan-kegiatan di lapangan seperti ini sehingga angkanya memang dianggap sementara demikian ya kurang lebih. Adapun realisasi memang ini masih 54%. Mungkin teman-teman perlu tahu DKLHK ini juga sangat tergantung dengan musim. Jadi ada kegiatan yang sangat mengambil anggaran adalah penanaman rehabilitasi yang sangat tergantung musim. Jadi kalau sudah musim kering biasanya agak perlambat kita mengerjakan kegiatan di lapangan, tapi begitu musim hujan itu langsung melonjak. Jadi insya Allah ini juga pada akhir tahun sudah akan di atas 90%. Ini sudah mulai masuk ya angka-angkanya seperti ini. Nah ini kalau dari sejarah peringkat ya memang kita masih di tengah begitu ya. Jadi ini mungkin nanti kalau teman-teman bergabung dengan kami di KLHK, mudah-mudahan bisa saling memperkuat. Terima kasih, lanjut. Nah, untuk penghargaan banyak saya kira bersama teman-teman lain dari kementerian lain. Kita pekerjaan kita sangat dihargai oleh para kementerian pembina teknis. Ya minggu lalu menerima penghargaan dari KSN, sebelumnya dari BKN, arsip juga demikian. Kemudian kita juga mendapatkan peringkat WTP dari BPK dan lain-lain. Saya kira banyak ya, tidak hanya masalah kepegawaian, tapi masalah kinerja juga menjadi sebuah penghargaan yang diberikan oleh berbagai kementerian ya ataupun lembaga. Terakhir yang dari lembaga luar terakhir adalah dari Rakyat Merdeka, Harian Rakyat Merdeka tentang bagaimana keterbukaan informasi dari KLHK. Itu juga sebuah refleksi pencapaian kinerja dari organisasi KLHK. Lanjut. Nah ini mungkin sedikit gambaran bagi teman-teman nanti dari STAN bahwa rekan-rekan nanti akan bekerja ada sekitar 42 jabatan fungsional. Ya, di sini tercatat 39 mungkin di belakangnya yang akan bersama-sama kita bekerja di KLHK. Ya. Rata-rata tentunya adalah paling banyak adalah yang sifatnya di dalam KLHK sendiri, ada 6 jabatan fungsional. Kami sedang punya 1 jabatan fungsional baru untuk Manggala Agni yang tentang kebakaran hutan dan lahan. Lainnya tentu kami juga bergabung dengan teman-teman yang lain dari Widya Suara maupun dari sifatnya dari pengelola barang dan jasa dan lainnya. Saya kira ini akan menjadi satu lingkungan yang melting pot yang bersama-sama dengan teman-teman untuk bekerja memajukan organisasi. Lanjut. Untuk teman-teman dari STAN, saya kira nanti peluang bekerjanya tentu dengan bidangnya secara umum adalah terkait seperti yang disampaikan di sini, ada auditor, ada pengelola BUMN, pengelola anggaran, analis anggaran dan lain-lain ya. Yang kami usulkan di tahun 2021 ada yang lalu ya, yang formasi 56. Adapun yang berikutnya formasi yang kita ajukan 191. Nah ini teman-teman kami undang ya kan untuk bisa bergabung bersama kami, tentu nanti bisa bekerja bersama dan tentunya yang kami harapkan tidak hanya dalam konteks pekerjaan teknisnya sebagai orang-orang yang berlatar belakang keuangan, tapi justru juga bisa mendorong pengembangan konteksnya adalah dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan itu sendiri, sehingga tidak semata-mata pengetahuannya tentang keuangan, namun bagaimana ini benar-benar bisa istilahnya itu bisa tendangan kita sampai ke hutan, sampai ke lingkungan. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita kelola itu betul-betul mendapatkan output dan outcome. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan buat kita semua bisa bekerja bersama ke arah menghasilkan outcome dan output yang lebih kuat ya. Tidak hanya selesai realisasi, tidak hanya selesai tidak ada wajah tanpa pengecualian, tapi lebih jauh adalah kemanfaatan di lapangan. Saya kira itu juga menjadi masukan penting bagi kami nanti dari teman-teman. Lanjut. Nah, untuk hak pegawai negeri sipil saya kira standar sama di mana-mana. Hanya mungkin yang perlu jadi catatan untuk teman-teman bahwa di KLHK ini tukinnya
masih 70% ya. Jadi belum seperti kayak Menkeu ataupun yang lain. Kami rata-rata masih di menengah dengan teman-teman kementerian teknis yang lain. Ya karena memang sistem atau kinerja yang diukur ini memang sangat kompleks ya. Sehingga memang ukuran-ukurannya mungkin tidak lebih sederhana dibandingkan dari teman-teman yang sudah mencapai, dan tentu juga dari sisi lain harus diakui banyak hal yang harus kami perbaiki karena pekerjaan lapangan ini kadang-kadang masih memerlukan verifikasi lebih dalam ataupun juga perbaikan dalam tata kelolanya. Tapi tahun ini kami sedang mengajukan untuk kenaikan ke 80%, mudah-mudahan dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa memang tantangan kita ke depan juga masih perlu mendorong arah tata kelola yang lebih baik. Lanjut. Nah, untuk kompetensi dan karir bagi teman-teman, saya kira sama dengan yang lain, ada pendidikan, kita bisa sekolah. Mungkin sebagai gambaran saja, saya pribadi, saya bisa mendapatkan sekolah S2, S3 saya di Hokkaido University, artinya peluang beasiswa itu ada, apalagi sang LPDP juga bisa kemana-mana. Untuk diklat, kami juga mengembangkan diklat, baik itu secara klasikal maupun hybrid, serta juga dengan LMS, Learning Management System. Jadi jatah ataupun hak teman-teman untuk 20 JPL per tahun terus kita coba tingkatkan sehingga mendapatkan pelatihan, dan kita akan banyak mengoleksi hal tersebut untuk pendidikan sifatnya merdeka belajar ya. Kami sudah menyiapkan konsep namanya LHK belajar, KLHK belajar, sehingga nanti belajar itu bisa lebih lebih bebas, fleksibel, tidak harus masuk ke tempat diklat. Kami punya 7 balai diklat dan 5 SMK. Nah, ke depan ini akan lebih dikuatkan untuk sistemnya digital, sehingga tidak selalu harus datang ke tempat diklat, tapi bisa mengambil sistem dalam seperti kuota yang didapatkan dalam learning management sistemnya di KLHK. Kemudian untuk yang unik di tempat kami adalah penugasan lainnya selain promosi dan mutasi. KLHK ini mitranya sangat banyak, baik di kerjasama internasional maupun dengan NGO internasional ataupun NGO nasional. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada yang namanya dulu Nature Conservation, ada yang namanya konservasi internasional, kemudian ada yang namanya NGO mungkin Kehati dan lain-lain ya. Juga ada proyek-proyek dari JICA dan lain-lain. Saya kira juga itu sama di kami pun sangat banyak, dan itu menjadi peluang penugasan. Saya pribadi pernah ditugaskan oleh pimpinan 3 tahun menjadi direktur di proyek JICA. Ya, jadi ini kesempatan buat teman-teman juga nanti, bukan tidak mungkin akan mendapatkan penugasan tersebut. Ya, sehingga kita bisa merasakan nuansa internasional, government atau internasional community ya, tidak hanya di dalam kementerian sendiri, dan juga penghasilannya bisa dalam bentuk US dollar ya. Jadi kita bisa merasakan gaji dalam bentuk dolar. Ya, ini yang sudah saya rasakan sendiri, dan peluang itu sangat banyak di KLHK. Jadi bisa lebih berkembang. Untuk beasiswa saya kira sama dengan teman-teman yang lain, kami juga sekarang lebih mengandalkan LPDP dengan beasiswa dari mitra-mitra proyek. Adapun beasiswa dari kementerian memang sangat terbatas karena anggaran memang kita sangat dibatasi. Tapi intinya karir kita akan terus didorong dan akan terus berkembang, bahkan dalam beberapa kesempatan untuk outstanding achievement itu ada sangat kemungkinan untuk diberikan penghargaan, kenaikan pangkat dan lain-lain. Karena pekerjaan-pekerjaan di KLHK ini terutama yang di lapangan sebetulnya sangat sangat signifikan dan memerlukan komitmen yang tinggi, sehingga outstanding achievement itu sangat lazim terjadi. Misalkan mereka bertugas memadam kebakaran ataupun melakukan penangkapan pencurian dan lain-lain, sehingga mendapatkan penghargaan, pangkat, promosi dan lain-lain. Ini juga sangat banyak terjadi. Nah, untuk teman-teman bukan tidak mungkin peluang itu tersedia. Lanjut. Nah, intinya dari kami mengajak teman-teman dari STAN ya untuk bergabung di KLHK. Mungkin ada sedikit kalau kita ingat dulu mungkin ada yang sejaman dengan saya, dosennya, gurunya atau bapak-bapak, kita dulu diajak untuk pergi ke hutan ya, untuk bisa bagaimana kita bisa menikmati hutan, bahkan sekarang kita dalam posisi mengelola hutan. Nah, sehingga saya ajak teman-teman dari STAN untuk bergabung, kita sama-sama membangun hutan dari lingkungan kita untuk
kelestarian untuk demi anak cucu kita. Nah, kami undang teman-teman semua. Mungkin dari kami demikian, para panitia, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nanti mungkin ada sesi diskusi dan lainnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif sekali, Bapak. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, Pak. Silakan. Mohon izin Bapak, kami akan mempersilahkan rekan-rekan PKN STAN untuk menggunakan fitur raise hand di Zoom. Silakan apabila ada rekan-rekan dari PKN STAN yang mau bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Bertanya, 3 orang kalau kompetennya, 3 orang bertanya. Cuma sedikit orang. Mohon izin sambil menunggu, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan-rekan PKN STAN. Silakan untuk dibacakan, Darren. Baik, pertanyaan pertama sesuai dengan paparan yang telah diinformasikan oleh Bapak, lulusan kita nanti akan ditempatkan di 13 unit pusat. Nah, nantinya apakah kedepannya dapat dimutasi ke UPT yang tersebar di setiap provinsi dan bagaimana pola mutasinya ya, Pak? Oke, terima kasih. Wah, ini menarik ini pertanyaannya. Nadanya ingin kerja di daerah kelihatannya nih, ya. Jadi bukan pertanyaannya bukan bagaimana kembali ke pusat, tapi kelihatannya ingin di unit. Nah, ini menarik nih teman-teman dari STAN ini. Jadi memang ini yang didaftarkan adalah per eselon 1 ya. Namun dalam penempatannya sendiri nanti akan disesuaikan, ya kan? Nah, karena kita juga harus cek lagi sebetulnya di mana. Tapi karena teman-teman yang lebih sifatnya ke administrasi keuangan, itu paling jauh adalah ke UPT ya, kantor UPT misalkan biasanya ada administrasi itu di tingkat, karena PPK itu biasanya tingkatnya balai, itu biasanya ada di tingkat provinsi ataupun kabupaten ya, Taman Nasional misalkan. Ada yang di Kabupaten Ketapang, ada Taman Nasional Gunung Palung, ataupun ada Merubut Tiri di Malang ya kan, atau di Jember seperti itu. Paling jauh seperti itu kalau teman-teman yang dari STAN, karena memang tenaganya dibutuhkan di tingkat balai UPT karena pengelolaan keuangan anggaran. Untuk mutasinya sendiri otomatis nanti dalam penempatannya pada saat direkrut itu sudah tersedia posnya biasanya. Nanti kalaupun di Jakarta biasanya itu hanya penempatan sementara sambil menunggu ekstra pelaksanaan tugas ya. Jadi nanti lebih detailnya ada teman-teman. Nah, sebetulnya kami juga berharap dengan teman-teman penempatan seperti itu justru bisa lebih mendukung kegiatan yang ada di daerah. Jadi jangan sampai nanti baru 1 tahun, 2 tahun ingin pindah ke Jakarta karena merasa sepi. Ya, kita justru berharap teman-teman yang punya kemampuan lebih ini dari STAN ini bisa ikut membangun organisasi di daerah. Ya, bisa memperbaiki tata kelola di balai-balai kami, di UPT kami. Jadi kalau semua orang pintar ngumpul di Jakarta, bagaimana organisasi kami di daerah tentunya kan menjadi tantangan. Nah, ini kalau untuk penempatan insya Allah tidak hanya di kantor pusat, ini dalam artian kalau tadi dilihat itu ada per eselon 1, itu akan disebar ke daerah tergantung dengan kebutuhan. Ya, tapi tempat penempatannya biasanya kalau teman-teman seperti ini akan diminima di kantor balai ya. Di kantor balai, tidak di kantor seksi ya, karena secara ABK tidak mencukupi kalau di kantor seksi karena lebih teknis kegiatannya. Biasanya di kantor balai. Biasanya di kantornya tingkat provinsi ataupun tingkat di kabupaten. Nah, di balai ini tidak identik dengan pemerintah. Artinya kami punya balai yang meliputi 3 provinsi. Contoh Balai Taman Nasional Kerinci Seblat itu membawahi 3 provinsi. Ya kan? Ada Bengkulu, ada Jambi, ada Padang, ada Sumatera Barat. Ya, jadi ada 3 provinsi. Atau balai juga misalkan BKSDA Sumut itu juga membawahi 1 provinsi walaupun besar. Tapi kalau Taman Nasional seringkali itu lebih dari 1 provinsi. Jadi sangat luas jelajahnya, teman-teman. Saya kira akan menjadi sebuah tantangan menarik buat teman-teman. Demikian, panitia. Silakan, masih ada yang lain? Bapak atas jawabannya. Jadi nanti teman-teman akan ditempatkan di balai dan mungkin bisa ditempatkan di daerah ya Pak, tapi lebih banyak di pusat, betul gitu ya Pak ya? Ya, pusat juga ada ya, proporsional nanti. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, mohon izin Bapak, ini sudah ada rekan dari PKN STAN yang akan bertanya secara langsung.
Silakan. Ada dari Dera Silva Maulia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya. Dera Silva Maulia. Izin bertanya, kira-kira berapa kuota untuk setiap masing-masing prodi dari PKN STAN yang diminta oleh KLHK, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Dera asalnya mana ini? Asalnya dari prodi D3 Manajemen Aset dari Sukabumi, Pak. Oh, orang Sukabumi ya, orang Sukabumi. Saya kira orang jauh. Baik, makasih Dera. Sebetulnya kami dari KLHK sebetulnya tidak sampai ke dalam identifikasi yang tadi. Mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan yang lebih menentukan ya. Kalau ke proses dari kami lebih kepada sebetulnya kegiatan ataupun tugas jabatan yang umum dicantumkan. Jadi misalkan pengelola aset, BMN, pengelola analis anggaran atau analis keuangan. Jadi kami sendiri tidak tidak mengkhususkan harus dari mana. Monggo nanti dari STAN ataupun dari Kemenkeu Biro SDM yang menentukan kira-kira siapa yang cocok di sana ataupun misalkan yang kira-kira sesuai. Nah, kenapa tadi saya tanyakan asal? Bisa jadi pertimbangan nanti juga itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa ditempatkan yang bisa lebih optimal gitu ya. Contohnya misalkan ada teman-teman yang asalnya dari Indonesia Timur, dari Papua, Sulawesi, mungkin akan lebih jadi preferensi kami bisa misalkan itu ditempatkan di sana sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah preferensi untuk kami penempatan diberikan seperti itu. Makanya kalau misalkan Dera ini orang Sukabumi misalkan, mungkin akan ditempatkan bisa jadi di sekitar Jawa Barat karena secara komunikasi lebih mudah dengan masyarakat maupun dengan teman-teman di kantor balai. Saya kira itu menjadi penting buat kami karena dalam mengelola kawasan hutan dan lingkungan ini memerlukan komunikasi yang baik. Jadi semua unsur di organisasi itu bisa menjadi humas dalam pengertian komunikasi sehingga bisa jadi itu preferensi untuk kami dalam mendapatkan pegawai yang diberikan oleh teman-teman di KLHK. Walaupun tentunya kita sebagai Indonesia sama, tapi ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi pertimbangan oleh teman-teman. Dan itu juga tidak kita nafikan bahwa itu menjadi preferensi kita. Akan lebih memudahkan dalam komunikasi. Mungkin itu sedikit ya daerah yang mudah-mudahan nanti dari pimpinannya mungkin akan menjelaskan ya. Kalau manajemen aset kelihatannya akan ke BMN itu banyaknya. Contohnya seperti itu ya. Terima kasih. Silakan panitia. Mohon izin, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga terjawab ya Dera pertanyaannya tadi. Baik, kemudian untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami mempersilakan Bapak untuk memberikan sepatah ataupun dua kata closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Baik, terima kasih sekali lagi kami dari KLHK mengucapkan selamat atas kelulusan rekan-rekan dari PKN STAN dan selanjutnya kami dari KLHK justru menunggu partisipasi dan kontribusi teman-teman STAN yang akan bergabung ke tempat kami. Kami nantikan kehadirannya dan kita bisa eksplor bersama, bisa kita jaga kelestarian hutan dan lingkungan dari berbagai sisi, terutama dari tata kelola dengan kehadiran teman-teman dari STAN. Sehingga kelestarian hutan dan lingkungan yang kita dambakan sebagai masyarakat ternyata juga bisa disumbangkan oleh teman-teman dari lulusan STAN. Demikian, kami tunggu kehadiran teman-teman semua. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak atas paparan, jawaban serta keikutsertaannya hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN dapat menjadikannya sebagai salah satu bahan pertimbangan ya Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk sesi sekarang sudah selesai dan akan ada sesi selanjutnya, yaitu dari pemerintah Kota Mojokerto setelah break berikut.